Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Mas Endang Rahman, Ari Nugroho, Aditya Dwi Pangestu, dan saya sendiri, Wahyu Ramadhani, akan mempresentasikan hasil dari penelitian kelompok kami yang berjudul Audit Sistem Informasi Absensi pada PT Jasa Medika Sarana Tama menggunakan framework COVID 4.1. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju dan menuntun dunia usaha untuk bersaing secara kompetitif yang secara efektif dan efisien, pada PT Jasa Medika Sarana Tama merupakan salah satu perusahaan pengembang perangkat lunak informasi manajemen rumah sakit, Bagong SIMRS, telah menempatkan teknologi dalam mencapai tujuannya untuk meningkatkan aktivitas operasional kerja sesuai dengan target, visi, misi, dan tujuan perusahaannya. Dengan adanya teknologi, perusahaan ini menerapkan sistem informasi untuk mendukung proses bisnisnya seperti penggunaan sistem informasi absensi pada perusahaan, perlu melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosesnya yang bertujuan memastikan sistem informasi absensi yang digunakan pada perusahaan memberikan kemudahan dalam proses bisnis perusahaan dan meningkatkan tata kelola IT yang baik sesuai dengan visi misi perusahaan. Lanjut, COVID 4.1. COVID 4.1 merupakan model standar pengelolaan IT yang dikembangkan oleh Information Technology Governance Institute atau ITGI dari Information System Audit dan Control Association ISACA. Kerja COVID 4.1 menguraikan good practice, domain-domain dan kerangka kerja IT yang ada. Dalam COVID 4.1 terdapat kontrol terhadap proses yang dikelompokkan ke dalam 4 area, yaitu plan and organize, acquire and implement, deliver and support, dan monitor and evaluate. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Aditya. Maturity model adalah suatu metode untuk mengukur level pengembangan manajemen proses, yaitu yang berarti adalah mengukur sejauh mana kapabilitas manajemen tersebut. 0, non-existence, 1, initial atau ad hoc, 2, repeatable but intuitive, 3, defended process, 4, managed and measurable, 5, optimist. Ini skala pengukuran kuesioner dari 0 sampai 5. Untuk 0 sangat tidak setuju, 1 tidak setuju, 2 kurang setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Konversi nilai kuesioner. 0. Jika responden menjawab STS, yaitu sangat tidak setuju. 1. Jika responden menjawab TS, yaitu tidak setuju. 2. Jika responden menjawab KS, kurang setuju. 3. Jika responden menjawab N, sama dengan netral. 4. Jika responden menjawab S, yaitu setuju. 5. Jika responden menjawab SS, sangat setuju. Rata-rata konversi sama dengan nilai konversi per pertanyaan kuesioner. Normalisasi sama dengan rata-rata konversi per level kali level. Perhitungan dan penilaian maturity level. Perhitungan indeks permatangan yaitu normalisasi per responden. Penilaian indeks permatangan sama dengan indeks kematangan atribut per subdomain. Dilanjut sama Mas Ari. Ya, metodologi penelitian. Metode yang digunakan adalah pertama, identifikasi masalah, kedua, pengumpulan data, ketiga, pengolahan data, keempat, analisa hasil, kelima, analisa rekomendasi, dan terakhir, yaitu keenam, adalah kesimpulan. Pada tahap awal, penulis melakukan identifikasi masalah terkait objek penelitian dan dilanjutkan dengan
menentukan batasan masalah. Setelah itu, peneliti melakukan studi pendahuluan, meliputi studi pustaka dan studi objek penelitian. Yang kedua, tahap pengumpulan data. Pada tahap ini dilakukan proses pengumpulan data yang menjadi bahan pengukuran mengenai kondisi tata kelola teknologi informasi, khususnya sistem informasi absensi pada jasa medika sarana tama bersama. Proses tersebut dilakukan dengan melakukan observasi secara langsung pada sistem informasi absensi pada jasa medika sarana tama. Kemudian dilakukan proses wawancara kepada pegawai pada jasa medika sarana tama dan melakukan pemberian kuesioner yang sudah sesuai dengan framework COVID 4.1 dengan fokus khusus kepada domain ME. Ketiga, tahap pengelolaan data. Pada langkah ini merupakan perhitungan gap maturity level. Yang keempat, tahap analisa hasil. Pada langkah ini, penulis memberi penjelasan mengenai hasil perhitungan kesenjangan maturity level yang terdiri dari subdomain ME1, ME2, ME3, and ME4. Yang kelima, tahap analisa rekomendasi. Pada tahap ini dilakukan pemberian rekomendasi sesuai dengan tingkatan yang terdapat pada maturity level kepada setiap subdomain yang terdapat pada penelitian. Yang keenam, tahap kesimpulan. Pada tahap ini peneliti membuat simpulan sesuai hasil penelitian dari pengukuran rata-rata kesenjangan maturity level yang berisikan penjelasan tentang kondisi terkait tata kelola IT khususnya sistem informasi absensi pada jasa medika sarana tama. Tingkat kematangan. Setelah dilakukan analisa pada hasil jawaban kuesioner yang dibagikan terhadap responden, didapatkan hasil sebagai berikut. Di sini ada tabel, yaitu nama proses, rata-rata, pembulatan. Yang pertama, ME1, pengawasan dan mengevaluasi kinerja IT, nilainya rata-rata 3.00, pembulatannya 3. ME2, mengawasi dan mengevaluasi kontrol internal, nilai rata-ratanya 2,97, pembulatannya 3. ME3, memastikan pemenuhan terhadap kebutuhan eksternal, nilai rata-ratanya 2,99, pembulatannya 3. ME4, menetapkan tata kelola IT, nilai rata-ratanya 2,93, pembulatannya adalah 3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Endang. Baik, terima kasih. Selanjutnya maturity chart. Berdasarkan hasil perhitungan nilai kesenjangan pada domain ME, maka diperoleh grafik radar sebagai berikut, di mana garis biru merupakan nilai kematangan yang saat ini, kemudian garis merah menandakan ekspektasi dari tingkat kematangannya. Next. Rekomendasi ME1. Pada saat melakukan pengawasan terhadap kinerja dari TI, maka PT Jasa Medika Sarana Tama harus memperhatikan kebutuhan user dari sistem informasi tentang absensi. Kemudian dilakukan pengawasan dan analisa pada saat pemrosesan sistem proyek dan dilakukan pengecekan terhadap aset, misalnya setiap bulan, sehingga bisa menghasilkan layanan yang terbaik. Yang kedua, PT Jasa Medika Sarana Tama juga harus melakukan pengevaluasian dan perbaikan mengenai kelayakan sistem,
resiko, dan infrastruktur teknologi terkait sistem informasi absensi yang digunakan, supaya kondisi dari tata kelola TI dapat tetap mendukung operasional pekerjaan serta bisnis perusahaan dengan optimal. Selanjutnya, rekomendasi ME2 yaitu yang pertama harus lebih meningkatkan proses pengawasan internal terhadap TI yang berhubungan dengan sistem informasi mengenai absensi. Yang kedua, wajib melakukan pemugaran sistem yang mencakup keamanan sistem, integritas data, serta integrasi sistem untuk mengurangi permasalahan ketika pengguna menggunakan sistem informasi mengenai absensi. Next. Selanjutnya, rekomendasi ME3. Yang pertama, PT Jasa Medika Sarana Tama wajib melakukan pengevaluasian terkait dengan kondisi pengawasan tentang hukum, peraturan, serta kontrak yang berhubungan dengan tata kelola TI untuk mengurangi permasalahan yang dapat mengganggu operasional pekerjaan di perusahaan. Yang kedua, wajib melakukan solusi perbaikan apabila ditemukan kesalahan yang berhubungan dengan hasil evaluasi TI yang tidak sesuai dengan hukum, peraturan, serta kontrak pada perusahaan. Selanjutnya, rekomendasi ME4. Yang pertama, harus melakukan pengevaluasian terkait dengan kondisi tata kelola TI, khususnya yang berkaitan pada sistem informasi absensi untuk mengurangi permasalahan yang bisa mengganggu operasional pekerjaan di perusahaan. Yang kedua, wajib meningkatkan koordinasi serta kerjasama bersama staf IT terkait menyediakan pelayanan sistem mengenai TI yang sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. Next. Kesimpulan, penelitian menggunakan domain ME berfokus pada proses pemantauan dan evaluasi yang sangat diperlukan oleh PT Jasa Medika Sarana Tama saat ini karena belum pernah melakukan audit sistem informasi absensi, dan hasil tersebut bertujuan untuk membantu pihak manajemen dalam memperbaiki kondisi terkait tata kelola IT yang sedang berjalan. Yang kedua, tingkat kematangan sistem informasi absensi berada pada tingkatan ketiga dengan status defined process. Selanjutnya, PT Jasa Medika Sarana Tama harus melakukan evaluasi mengenai setiap proses atau prosedur pada sistem, dan solusi perbaikan harus dilakukan secara konsisten sampai sistem berada pada kondisi yang optimal. Terima kasih, kami kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyimak sampai selesai dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.